warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman semua, jumpa lagi bersama saya Ainia Siregar, BP 181054305, jurusan Ilmu Ekonomi Universitas Andalas. Kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai analisis diskriminan pada mata kuliah statistika multivariat. Pengertian dari analisis diskriminan itu sendiri adalah salah satu teknik analisis statistika dependensi yang memiliki kegunaan untuk mengklasifikasikan objek beberapa kelompok. Pengelompokan dengan analisis diskriminan ini terjadi karena adanya pengaruh satu atau lebih variabel lain yang merupakan variabel independen. Kombinasi linier dari variabel-variabel ini akan membentuk suatu fungsi diskriminan. Ini pengertiannya berdasarkan pendapat Tatam et al. 1998. Analisis diskriminan adalah teknik multivariat yang termasuk dependence method, yaitu adanya variabel dependen dan variabel independen. Dengan demikian, ada variabel yang hasilnya tergantung dari data variabel independen. Lalu, analisis diskriminan mirip regresi linier berganda. Perbedaannya, analisis diskriminan ini digunakan apabila variabel dependennya kategoris, atau maksudnya kalau menggunakan skala ordinal maupun nominal, dan variabel independennya itu menggunakan skala metrik atau interval dan rasio. Sedangkan dalam regresi berganda variabel dependennya harus metrik, dan jika variabelnya independen, bias metrik maupun non-metrik. Sama seperti regresi berganda, dalam analisis diskriminan variabel dependennya hanya satu, sedangkan variabel dependennya banyak. Misalnya, variabel dependen adalah pilihan merek mobil, Kijang, Kuda, dan Panther. Variabel independennya adalah rating setiap merek pada jumlah atribut yang memakai skala 1-7. Analisis diskriminan merupakan teknik yang akurat untuk memprediksi seseorang termasuk dalam kategori apa. Dengan catatan data-data yang dilibatkan terjamin akurasinya. Baiklah, selanjutnya kita masuk kepada model analisis diskriminan, yang mana pada umumnya model dasar analisis diskriminan ini mirip dengan regresi berganda. Perbedaannya adalah kalau variabel dependen regresi berganda dilambangkan dengan Y, maka dalam analisis diskriminan ini dilambangkan dengan D. Model analisis diskriminan ini adalah sebuah persamaan yang menunjukkan suatu kombinasi linier dari berbagai variabel independen, yaitu D sama dengan B0 ditambah B1 X1 ditambah B2 X2 ditambah B3 X3 ditambah bla 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 sampai BK XK. Yaitu dengan D merupakan skor diskriminan, B koefisien diskriminasi atau bobot, X prediktor atau variabel independen. Yang diestimasi adalah koefisien B aksen, sehingga nilai D di setiap grup sedapat mungkin berbeda. Ini terjadi pada saat rasio jumlah kuadrat antar grup atau between group sum of squares terhadap jumlah kuadrat dalam grup atau within group sum of square untuk skor diskriminan mencapai maksimum. Berdasarkan nilai D itulah keanggotaan seseorang diprediksi. Karena bentuk multivariat dari analisis diskriminan adalah dependence, maka variabel dependen adalah variabel yang menjadi dasar analisis diskriminan. Variabel dependen bisa berupa kode grup 1 atau grup 2 atau lainnya. Dengan tujuan diskriminan itu secara umumnya adalah yang pertama, untuk mengetahui apakah ada perbedaan yang jelas antar grup pada variabel dependen. Jika ada perbedaan, kita ingin mengetahui variabel independen mana pada fungsi diskriminan yang membuat perbedaan tersebut. Lalu yang ketiga, membuat fungsi atau model diskriminan yang pada dasarnya mirip dengan persamaan regresi. Dan yang terakhir, melakukan klasifikasi terhadap objek atau dalam terminologi SPSS disebut baris. Apakah suatu objek atau bisa nama orang, nama tumbuhan, benda atau lainnya termasuk pada grup 1 atau grup 2 atau bahkan lainnya. Langkah-langkah atau proses diskriminan. Yang pertama itu ialah memisah variabel-variabel menjadi variabel dependen dengan variabel independen.
kemudian menentukan metode untuk membuat fungsi diskriminan. Pada prinsipnya ada dua metode dasar untuk itu. Yang pertama itu adalah simultaneous estimation, di mana semua variabel dimasukkan secara bersama-sama, kemudian dilakukan proses diskriminan. Lalu yang kedua adalah stepwise estimation, di mana variabel dimasukkan satu persatu ke dalam model diskriminan. Pada proses ini tentu ada variabel yang tetap ada pada model dan ada kemungkinan satu atau lebih variabel independen yang dibuang dari model. Kemudian menguji signifikan dari fungsi diskriminan yang telah terbentuk dengan menggunakan Wix, Lambda, Pillai, F-test, dan lainnya. Kemudian menguji ketepatan klasifikasi dan fungsi diskriminan, termasuk mengetahui ketepatan klasifikasi secara individual dengan Coase-Wise diagnostik. Kemudian melakukan interpretasi terhadap fungsi diskriminan tersebut, lalu melakukan uji validasi fungsi diskriminan. Selanjutnya jumlah sampel yang seharusnya ada pada analisis diskriminan. Secara pasti tidak ada jumlah sampel yang ideal pada analisis diskriminan. Pedoman yang bersifat umum yang menyatakan untuk setiap variabel independen sebaiknya ada 5-20 data atau sampel. Dengan demikian, jika ada 6 variabel independen, seharusnya minimal ada 6 kali 5, yaitu 30 sampel. Selain itu, pada analisis diskriminan sebaiknya digunakan dua jenis sampel, yakni analisis sampel yang digunakan untuk membuat fungsi diskriminan, serta whole out sample atau split sample yang digunakan untuk menguji hasil diskriminan. Sebagai contoh, jika ada 70 sampel, maka sampel tersebut dibagi dua, 35 untuk analisis sampel, 35 untuk whole out sample. Kemudian hasil fungsi diskriminan yang terjadi pada analisis sampel dibandingkan dengan hasil fungsi diskriminan dari whole out sampel. Apakah terjadi perbedaan yang besar ataukah tidak? Jika ketepatan klasifikasi kedua sampel sama besar, dikatakan fungsi diskriminan dari analisis sampel sudah valid. Inilah yang disebut dengan proses validasi silang atau cross validation dari fungsi diskriminan. Ada beberapa asumsi yang harus dipenuhi dalam analisis diskriminan. Yang pertama itu adalah multivariate normality atau variabel independen seharusnya berdistribusi normal. Jika data tidak berdistribusi normal, hal ini akan menyebabkan masalah pada ketepatan fungsi atau model diskriminan. Regresi logistik bisa dijadikan alternatif metode jika memang data tidak berdistribusi normal. Kemudian matriks covariance dari semua variabel independen relatif sama. Tidak ada korelasi antar variabel independen. Jika dua variabel independen mempunyai korelasi yang kuat, maka dikatakan terjadi multikolinearitas. Lalu selanjutnya tidak adanya data yang sangat ekstrim atau outlier pada variabel independen. Jika ada data outlier yang tetap diproses, hal ini bisa berakibat berkurangnya ketepatan klasifikasi dari fungsi diskriminan. Oke, baiklah, selanjutnya kita masuk kepada contoh kasus dari analisis diskriminan dua grup. Ini saya ambil dari internet. Jadi di sini katanya ada dosen-dosen universitas internasional yang berada di sebuah perguruan tinggi swasta yang diwajibkan untuk melakukan penelitian atau riset ilmiah minimal sekali setahun. Untuk membantu dosen-dosen melakukan riset, perguruan tinggi itu menyediakan dana yang dapat diperoleh setelah proposal penelitian para dosen dianggap layak oleh lembaga penelitian dan pengembangan atau litbang perguruan tinggi itu. Para dosen yang merasa mampu juga dapat melakukan penelitian tanpa harus melalui lembaga litbang. Ternyata, sekalipun universitas internasional menyediakan dana penelitian, lebih banyak dosen yang melakukan penelitian dengan biaya sendiri. Untuk mengetahui penyebab kenyataan ini, dilakukan penelitian terhadap 50 dosen yang melakukan penelitian. 24 diantaranya lewat litbang, 26 menggunakan biaya sendiri. 4 variabel yang dijadikan sebagai variabel independen adalah gaji, sikap tenaga litbang, gaji itu sebagai X1, kemudian sikap sebagai X2, kemudian kemampuan melakukan riset itu X3, dan daya tarik topik yang diteliti itu X4. Kemudian sampel dibagi dua, sebanyak 30 responden dipakai sebagai sampel analisis, sisanya 20 responden dijadikan sebagai sampel whole out.
Hipotesisnya itu adalah H0, rata-rata semua variabel dalam semua grup adalah sama. H1 yaitu rata-rata semua variabel dalam semua grup adalah berbeda. Dan ini merupakan data yang akan kita masukkan ke dalam SPSS. Kita akan melakukan analisis diskriminan menggunakan SPSS. Di sini sudah kita masukkan datanya ke dalam SPSS. Lalu kita klik analyze, classify, lalu diskriminan. Nah, kita pindahkan variabelnya D ke dependent, baru yang sisanya kita pindahkan ke variabel independent. Nah, kita klik use stop. Nah, itulah kita klik yang di bawahnya. Lalu kita buat define range-nya itu minimum itu 1, maksimum itu 2. Lalu kita continue pada tabel statistik, kita klik semua yang ada di sini, kolom-kolom yang di sini kita klik semua, lalu kita continue ke method. Di sini kita klik switch, kemudian ada use, kita klik yang itu, kemudian ada summary di bawah, kita klik, lalu habis itu classify, ini all groups, baru itu ya kita klik ini summary categories result. Nah, oke. Sudah seperti ini, lalu kita okekan dan kita berpindah ke halaman output. Di sini kita akan melihat output atau hasil dari data kita, hasil analisis diskriminan. Kita lihat di sini ada ini. Kita dapat melihat di situ ada 30 responden yang kita teliti. Kemudian di bagian minimum itu yang nilainya paling minimum itu kita lihat dengan nilai minnya yaitu si gaji. Lalu bagian maksimumnya itu si gaji juga 4,98. Kita lihat bahwa semua variabelnya itu memenuhi syarat kecuali gaji, karena gaji itu memiliki diskriminasi yang paling rendah. Lalu di tabel full within groups, kita itu mengidentifikasikan korelasi yang rendah antar variabel indikator. Seperti kolinearitasnya dapat diabaikan. Memang demikian. Untuk menjawab itu, kita akan membuktikannya menggunakan statistik box M, yang mana dia itu menguji hipotesis HO matriks kedua grupnya sama, HA tidak sama. Lalu kita lihat dari text result tuh, nilai boxnya, nilai signifikannya di situ adalah 0,675, yang mana itu berarti bahwa tidak cukup bukti untuk menolak HO. Jadi matriks kedua kovarennya adalah sama. Jadi di sini kita melihat ada nilai Wix lambda, kemudian di bawahnya juga ada bahwa nilai Wix lambda itu ditransformasikan menjadi nilai chi-square. Pada di sini kita dapat melihat nilainya chi-square-nya itu sebesar 35,07, yang mana itu kesimpulannya bahwa cukup bukti untuk menolak H0 dengan tingkat kesalahan atau lambda sama dengan 0,00. Dengan demikian kita dapat menyimpulkan bahwa fungsi memiliki kemampuan melakukan diskriminasi. Dari data tadi kita dapat melihat bahwa dari hasil ini semua kita dapat melihat analisis diskriminan yang dihasilkan yaitu signifikan antar satu variabel dengan variabel lainnya.
yang mana signifikan itu diartikan ketika nilai signifikannya itu di atas dari 0,05. Sekian video yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.